Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airin Putri dari kelas B2 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait upaya promosi kesehatan dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan. Adapun hal-hal yang akan saya bahas, yang pertama, apa pengertian promosi kesehatan, yang kedua, bagaimana upaya promosi kesehatan dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menghindari stigma COVID-19. Pengertian promosi kesehatan. Promosi kesehatan menurut Ottawa Charter 1986 merupakan suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Selain itu, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Maka masyarakat harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mengubah atau mengatasi lingkungannya. Nah, di sini promosi kesehatan bukan hanya proses penyadaran masyarakat atau pemberian dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan saja, tetapi juga disertai upaya-upaya memfasilitasi perubahan perilaku. Dengan demikian, promosi kesehatan adalah program-program kesehatan yang dirancang untuk membawa perubahan atau perbaikan baik di dalam masyarakat sendiri maupun dalam organisasi dan lingkungannya. Nah, bagaimana upaya promosi kesehatan dalam menghapus stigma pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19 melalui pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan pengambil kebijakan. Yang pertama yaitu melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat. Dengan cara apa? Yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan melakukan edukasi atau penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait dampak stigma sosial pada ODP, PDP, dan suspek COVID-19. Yang kedua yaitu dengan melakukan strategi promosi kesehatan. Melakukan strategi promosi kesehatan ada 3 tahap. Yang pertama yaitu melakukan advokasi. Advokasi ini yaitu pendekatan kepada para pimpinan untuk memperoleh dukungan terhadap satu program yang dilakukan. Artinya di sini kita harus mempengaruhi pengambil kebijakan seperti dalam skala terkecil yang ada di masyarakat, yaitu camat atau kepala desa, agar upaya promosi kesehatan yang kita lakukan diberikan dukungan dengan harapan mereka melakukan kebijakan dengan larangan menyebarkan isu-isu terkait stigma yang menyebabkan kekhawatiran kepada masyarakat ODP dan PDP bahkan masyarakat sekitar. Yang kedua yaitu melakukan social support. Social support itu yaitu mempengaruhi tokoh masyarakat agar kita bekerja sama dengan tokoh masyarakat setempat supaya lebih mudah mempengaruhi masyarakat dan mau mendengarkan arahan dari tokoh masyarakat tersebut, karena mereka pasti lebih mendengarkan pimpinan mereka daripada mahasiswa yang melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Yang ketiga yaitu melakukan bina suasana, yaitu mensuasanakan masyarakat skala bahwa bagaimana agar mereka bisa mencegah dan menghentikan stigma di sekitar kita. Itu tidak akan sulit bila semua pihak bersatu padu dalam komitmen untuk tidak menyebarkan stigma yang membuat kita semua panik, yang membuat masyarakat itu khawatir. Nah, bagaimana cara menghindari stigma sosial seputar COVID-19?
Pandemi COVID-19 ini muncul bersamaan dengan stigma sosial di tengah masyarakat. Namun hal ini dapat dicegah dan ditangani oleh individu maupun pihak-pihak terkait, yaitu dengan cara yang pertama, tidak menyebut orang yang terjangkit COVID-19 sebagai korban atau penderita tetapi sebagai pasien, menghindari melabel orang, kelompok etnis, atau daerah tertentu sebagai penyebab atau penyebar COVID-19. Yang kedua, memberikan dukungan bagi mereka yang terdampak, baik pasien, keluarga pasien, atau masyarakat sekitar. Yang ketiga, tidak mengulang atau memberikan gosip yang tidak jelas, kabar bohong, bersifat siaran kebencian terhadap satu kelompok atau daerah tertentu terkait COVID-19. Yang keempat, stigma muncul dari ketakutan. Ketakutan muncul dari ketidaktahuan. Jadi lawan dengan mencari informasi yang tepat dari sumber yang benar. Nah, kesimpulan, daripada menunjukkan stigma sosial, alangkah lebih bijak jika kita berkontribusi secara sosial, yaitu dengan menunjukkan empati terhadap mereka yang terdampak, membangun rasa percaya pada layanan dan sarana kesehatan, memahami wabah itu sendiri, dan melakukan upaya yang praktis dan efektif sehingga orang bisa menjaga keselamatan diri. Nah, saya kira itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.